Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Esti dan Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Sandrina Paraswati. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Baik, di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk interview student exchange di Jepang. Sebelumnya, saya merupakan seseorang yang aktif dalam bidang penulisan dengan mengikuti kompetisi esai dan sertifikat lainnya, kemudian juga aktif dalam keorganisasian dan lembaga yang memerlukan problem solving skill. Dan di sini saya ingin mengeksplorasi diri lebih lanjut dengan mengikuti program student exchange ini. Saya melihat Universitas Tokyo sebagai universitas yang cocok untuk saya bisa mengembangkan diri, karena di sini saya ingin belajar mengenai manajemen disaster risk, yang mana kita dan Jepang ini memiliki kesamaan seperti banyak terjadi frekuensi bencana alam, dan jika saya bisa belajar di sana, saya berharap bisa membawa ilmu ini kembali ke Indonesia dan bisa melakukan inovasi yang bisa membantu manajemen kebencanaan, terutama di bidang keperawatan. Karena kita tahu sendiri, setelah terjadi bencana itu akan berdampak secara fisik maupun secara emosional. Jadi kita memerlukan inovasi yang tidak hanya mengobati mereka secara fisik, tapi juga emosional baik pada anak-anak hingga dewasa. Di sini, mengapa saya memiliki keinginan untuk student exchange? Karena visi saya ke depannya, saya ingin melakukan studi S2 lebih lanjut di luar, dan saya rasa jika saya bisa belajar untuk student exchange sekarang itu bisa memberi saya gambaran dan memberi saya wawasan baru bagaimana berkuliah di luar negeri, bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya maupun bahasa yang berbeda, karena di situ adalah sesuatu yang challenging dan perlu untuk diasah sejak kita menjadi mahasiswa, supaya jika ingin melanjutkan studi di luar bisa memiliki kemampuan tersebut. Kemudian terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandrina Paraswati. Jika bisa terpilih menjadi awardee dari student exchange ini, saya ingin kembali ke Indonesia dan memberikan ilmu saya kepada mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Erlangga. Kemudian dengan berbagi ilmu, saya harap dari ilmu yang saya dapatkan di Jepang bisa memberikan pengetahuan bagaimana memanajemen bencana alam dan memberikan perawatan yang komprehensif bagi korban atau survivor. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya hari ini, dan jika ingin konfirmasi lebih lanjut atau menanyakan hal lain, saya sangat terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandrina. Kalian bisa panggil saya Sandrina, dan di sini I will be your speaker. Sekarang, sebelum kita memulai, saya ingin dengar suara teman-teman nih. Oke, dari yang sebelah kiri dulu. Mana suaranya? Yang vokal ya sebelah kanan. Mana suaranya? Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang telah hadir di tempat ini, pertama-tama saya mau tanya nih, siapa di antara kalian yang ingin sukses? Angkat tangan dan bilang saya. Ayo ulangi, siapa di antara kalian yang ingin sukses? Saya. Wah, saya yakin Anda semua pasti ingin sukses, bukan? Kunci utama menuju kesuksesan adalah energi. Repeat after me. Energi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa di antara kalian yang sebelum datang ke sini memilih pakaian kalian? Nah, memang memilih pakaian adalah suatu hal yang penting, tapi tidak hanya memilih pakaian yang mau dipakai, melainkan juga memilih energi yang akan dipakai. Mengapa? Karena jika kita mengawali hari dengan energi yang baik,
dan lukanya memang sudah sangat parah dan berbau, sehingga ketika membuka luka itu tidak tega untuk membersihkannya, atau ya karena baunya yang sangat menyengat sehingga tidak kuat untuk membersihkan, dan juga karena peralatannya yang masih belum lengkap. Jadi beberapa pasien pun juga bingung kira-kira yang diperlukan apa saja sih untuk membersihkan luka ini. Nah, untuk itu kami menyadari adanya kebutuhan di mana beberapa pasien perlu adanya layanan perawatan luka. Dan di sini perawatan luka ini cukup banyak ya saudara-saudara sekalian, di mana perawatan luka ini bisa seperti perawatan luka pasca operasi, kemudian untuk perawatan luka tracheostomi, kemudian juga ada perawatan luka untuk diabetes, diabetes, luka bakar, dan lain sebagainya. Nah, untuk perawat luka ini kami mengangkat metode moist and modern dressing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, perawatan luka yang kami lakukan tidak akan sakit, tidak berbau, tidak lengket, dan juga efisien dan efektif. Gimana sih pelayanan yang kami berikan? Jadi pelayanan yang kami berikan ini dengan mendatangkan perawat yang sudah tersertifikat yang memiliki keahlian dan peralatan yang lengkap untuk mengobati luka-luka pasien yang memang ramah jalan, dan ada juga pasien-pasien yang memang tidak bisa mobilitas sehingga mereka kesulitan keluarga untuk membawanya ke rumah sakit. Kamilah yang datang membantu mereka untuk menyembuhkan luka ini supaya luka tersebut tidak semakin parah, tidak infeksi, dan segera pulih pasiennya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui tentang pelayanan kita lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website yang tertera di layar berikut. Kemudian juga kami memiliki media sosial, sehingga ketika Bapak Ibu membutuhkan layanan kami, silahkan menghubungi kami melalui media sosial kami. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi pada siang hari ini, saya ingin mengatakan bahasanya klinik kami sudah sangat terpercaya. Jadi kami memiliki sertifikasi dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pelayanan kami 24 jam sehingga siap untuk melayani apa saja dan di mana saja. Terima kasih. Ya, selamat sore Mister. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya Mister, aku mau nanya, Mister tuh biasanya suka makan ikan atau sesuatu yang kayak seafood gitu-gitu nggak? Jarang sih ya. Oh jarang. Tapi yang Mister tahu ya kalau misal ikan seafood itu kan biasanya baik untuk kesehatan ya. Biasanya protein yang bagus untuk anak-anak juga. Betul. Ya, tapi Mister pernah kepikiran nggak sih kalau misal ternyata perairan kita ini 70%-nya sudah tercemar sama bahan kimia yang biasa kita pakai misal kayak deterjen. Oh iya? Iya, jadi gini Mister, kita bayangin aja ya, kita tuh ada 275 juta penduduk lebih Mister. Nah, dan kita tuh setiap harinya kan mencuci baju ya Mister. Nah, mencuci baju ini kan perlu yang namanya deterjen. Mister bayangin gak sih kalau semisal deterjen yang kita pakai ini berasal dari bahan kimia semua, yang sifatnya tuh bisa merusak lingkungan maupun bisa menyebabkan masalah kesehatan buat kita. Misal kalau nggak sengaja tertelan, itu bisa menyebabkan kanker, atau nggak usah tertelan deh, cuma kena tangan, ada yang bisa sampai menyebabkan iritasi kulit, iritasi mata. Nah, kita kan tahu kalau ternyata deterjen yang berbahan kimia ini memang nggak bagus untuk kita maupun lingkungan ya Mister. Nah, kira-kira kalau misal saya tawarin produk deterjen alami saya yang dari bahannya lebih ramah lingkungan, Mister tertarik nggak ya? Tergantung. Kalau misalkan memang dari bahannya itu bagus, maksudnya untuk menghilangkan noda bisa, terus kemudian tidak nambah PR saya, harusnya biasanya cuma pakai 1 scoop, gara-gara pakai deterjen jadi pakai 2 scoop, ya saya nggak minat. Oh iya, jadi kalau di tempat kami Mister memang sudah didesain gimana walaupun dia alami tapi dia efektif untuk menghilangkan noda Mister. Dan juga kita ada beberapa kemasan yang memang disesuaikan, misal untuk konsumsi rumah tangga nanti sudah disesuaikan seperti kemasannya yang ramah lingkungan, bentuk gitu loh Mister, langsung dimasukkan. Jadi Mister udah nggak perlu lagi kayak nakar deterjennya, jadi nggak ribet gitu loh Mister kalau pakai deterjen kami. Terus juga kalau misal perlu untuk deterjen yang lebih ukuran besar, karena di dalam keluarga ini banyak banget anggotanya. Nah, kita juga ada nyiapin untuk ukuran jerigen Mister. Jadi kalau Mister perlu yang lebih banyak literannya, kita juga ada gitu Mister. Harganya sampai berapa gitu? Oh, kalau di tempat kami ini tergantung Mister. Mister mau cari apa yang ramah lingkungan untuk
dewasa atau untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak balita itu biasanya lebih mahal Mister, ya sekitar 80 ribuan gitu ya Mister. Mahal ya? Iya, karena itu kan namanya sayang anak Mister. Gak mau kan ya anak kita pakai sabun yang berbahaya nyebabin iritasi ke kulit mereka, ya kan? Masalahnya kalau kan gini. dewasa nanti bisa harga 50 ribuan Mister, dan itu nanti dalam satu wadah itu sekitar 2 liter lah. Masalahnya kan gini, kalau misalkan kita bicara tentang perairan, masalahnya kan nggak hanya tentang deterjen saja. Kan Iya benar. banyak, mulai dari mungkin pembuangan limbah atau mungkin juga pembuangan limbah minyak. Itu kan banyak hal yang tidak melulu karena deterjen. Apakah dengan cuma mengganti deterjen aja bisa membantu kayak tadi ikan-ikan bisa lebih sehat? Saya rasa kok jauh sekali ya. Oh, jadi gini Mister, emang apa salahnya sih kalau semisal kita mengurangi polutan yang dibuang ke perairan? Ada salahnya kah kalau kita membantu minimalisir ini? Bukan lebih ke arah nggak ada salahnya, tapi lebih ke arah manfaatnya apa signifikan. Kalau misalkan polutan dari polutannya memang berkurang dari deterjen, tapi kalau dari yang untuk limbah-limbah yang lain tidak dikurangi kan juga sama aja. Oh benar sekali Mister, tapi kan kalau kita ya kan ingin berkontribusi supaya perairan atau sumber air kita menjadi lebih bersih, itu kan bisa kita kurangi dari rumah tangga, karena dari data sendiri itu sekitar 40% pencemaran itu ya berasal dari rumah tangga. Jadi gimana cara mengurangi 40% ini supaya jelas, ya kita coba dari diri kita sendiri, coba kita mengurangi seperti deterjen. Kita nggak mau ya nanti kalau misal kita udah tua ya kan perairannya makin kotor, makanan kita makin karsinogenik ya kan kita nggak mau ya makanan yang kita makan itu mengandung bahan berbahaya, atau mungkin terdapat pencemaran di sumber air kita mau mandi, airnya udah nggak layak nih untuk dipakai gitu loh Mister. Jadi kita tuh mungkin ini nggak terlihat hasilnya secara instan, tapi kita coba bayangkan ke depan, kita bayangkan bagaimana kondisi alam kita ke depan, itu yang harus kita ingat Mister. Jadi ini juga sebetulnya bisa dibilang kita mencoba untuk memperbaiki sedini mungkin. Betul, ya? Jadi investasi masa depan. Tapi gimana kalau misalkan kita bilang tentang deterjen, bagaimana dengan kayak limbah dari sabun cuci piring, limbah dari misalkan kotoran rumah tangga yang lain? Kan harusnya kan kalau misalkan kita udah berpikir itu deterjen, ada hal lain juga yang dipikirkan untuk rumah tangga yang lain, sehingga kan nggak di sini diperbaiki, di tempat lain bocor gitu. Iya benar sekali Mister. Kalau membahas tentang sabun-sabun yang lain itu sebenarnya sekarang sudah ada ya yang dijual di pasaran, namun kan produk kami ini lebih fokus kepada deterjen. Nah, deterjen ini kenapa kami pilih untuk dipasarkan? Karena setiap manusia itu kan perlu mencuci baju ya kan nggak cuma baju ya, banyak hal yang lainnya yang perlu kita tuh pakai setiap harinya. Jadi konsumsi deterjen yang tinggi entah di rumah tangga maupun di industri seperti laundry juga yang konsumsi deterjen yang tinggi itu perlu kita coba ganti ke yang lebih aman dan sustainable ke depannya gitu Mister. Emang pasti secara khasiat sama ya, yang tradisional apa sih yang benar alami dengan yang kimia? Oh ya, secara komponennya sendiri jelas berbeda. Jadi kalau yang bahan kimia itu ada seperti hasil ekstrak penyulingan minyak tanah, dia kan itu kan sesuatu yang tidak terbarukan juga ya. Kemudian ada beberapa bahan kimia lainnya yang tidak baik untuk tidak ramah lingkungan. Kemudian kalau di punya kami, deterjen kami itu lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan alami yang memang sudah dipelajari berdasarkan studi itu tidak menyebabkan kerusakan di lingkungan maupun menyebabkan efek samping yang negatif ke manusia itu enggak gitu misalnya. Jadi emang sudah ada studinya yang menyatakan kalau deterjen kami ini lebih baik daripada deterjen kimia lainnya. Berapa lama sudah deterjen ini? Oh, jadi kami sudah mulai memasarkan ini sekitar 2 tahun Mister. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini permintaannya terus meningkat, terutama ini di kalangan ibu-ibu yang punya anak atau balita, karena kan mereka butuh deterjen yang aman untuk bayinya seperti itu. Maksudnya itu after setelah dicuci gitu ya? Iya, jadi pakaiannya itu lebih bersih dan juga tidak menyebabkan bahan kimianya itu iritasi gitu.
bagaimana untuk seperti laundry dan lain-lain, mereka kan secara kapasitas kan pastinya besar. Betul. Terus kemudian kan mereka juga memberikan bahan kimia karena salah satunya adalah pemanfaatan alat laundrynya untuk mesin cucinya. Apakah yang untuk natural ini juga bisa support untuk alat mesin cuci yang bagus-bagus ini? Oh ya, Karena jadi ada deterjen formatic. iya benar banget Ustaz ya. Jadi di sini kan tadi kita udah sebutin ada beberapa variasinya. Nah itu memang kami ada khusus untuk formatic juga. Jadi untuk industri yang lebih besar seperti laundry itu tidak masalah karena di tempat kami sudah ada deterjen yang memang sesuai untuk mereka. Oke lah, coba nanti saya coba pelajari ya, siapa tahu nanti keluarga saya juga mau ganti deterjen seperti ini. Thank you untuk penjelasannya ya. Iya Mister, sama-sama. Nanti kalau perlu informasi lebih bisa kontak saya langsung ya Mister. Oke, thank you. Iya, terima kasih. Oke, good. Aduh, pagi-pagi tapi masih ngantuk nih. Padahal nanti ada jadwal siaran. Oh no. Bahaya tuh kalau sampai ketiduran. Oh iya, aku bawa permen di tas. Ini dia, Kopiko. Kopiko adalah permen yang bikin kamu gak ngantuk. Caranya gampang banget. Tinggal buka bungkusnya, terus dimakan deh. Rasanya kayak biji kopi asli. Manis-manis yang bikin kamu melek. Kopiko bukan permen yang lain. Halo Bapak Ibu, gimana nih dari tadi dengerin materi mulu ya? Masih pada semangat? Oh udah pada mulai ngantuk-ngantuk nih, udah ada yang muak. Oke, daripada kita ngantuk, mending kita selain pakai ice breaking. Nah, untuk ice breakingnya nanti kita bakal nyanyi sambil gerak badan. Jadi nanti akan saya pandu gerakannya kayak gimana, dan saya minta tolong untuk Bapak Ibu bantu ikutin gerakannya dan berdiri. Ya Bapak Ibu, bareng-bareng kita berdiri. Oke, jadi di sini gerakannya gampang banget nih. Pertama, Bapak Ibu tahu nggak ayam? Nah, ayam itu gerakannya terkenal kayak gimana sih? Pakai kepakan saya, bener. Jadi kepakannya nanti pakai tangan kanan kiri kayak gini ya Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu gerakan bebek. Nah, bebek itu kayak gimana gerakannya? Bebek itu terkenal paruhnya panjang, jadi nanti gerakannya kayak gini ya Bapak Ibu. Ada paruhnya, terus kita mantul-mantul gini. Oke. Nah, itu yang ketiga, nanti yaitu gerakan mentok. Nah, mentok itu kayak gimana gerakannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, bener banget, untuk mentok nanti gerakannya megol-megol. Nah, ayo Bapak Ibu, kita coba